Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Profesor Dr. Hamidah dan Ibu Dr. Widya Paramita serta rekan-rekan mahasiswa program Studi Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta yang kami banggakan. Izinkan saya Nafiuddin dengan NIM 99172238 mempresentasikan tugas dari Strategic Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Systematic Mapping Study Green Training in Strategic Human Resource Management. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan presentasi kali ini, yaitu pertama adalah introduction, kemudian ada kajian literatur, ketiga ada hasil dan diskusi, yang keempat adalah kesimpulan. Baik, pertama terkait dengan introduction, bahwa hampir semua negara memiliki beberapa bentuk strategi perlindungan lingkungan. Badan-badan pemerintah bertanggung jawab berupaya keras untuk melindungi dan mengembangkan peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Dan setiap negara bergerak menuju ekonomi hijau di mana go green diterima secara luas. Oleh karena itu, dunia bisnis global saat ini menganggap bahwa keberlanjutan perlindungan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi individu dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Green Human Resource Management menjadi alat penting untuk pengembangan strategi pembangunan yang berkelanjutan, bermanfaat bagi organisasi dan perusahaan dengan mempromosikan kinerja lingkungan, serta menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan yang ramah lingkungan. Green Human Resource mendorong inovasi dan kreativitas ramah lingkungan serta menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan yang ramah lingkungan, mengintegrasikan kesadaran lingkungan ke dalam proses-proses manajemen sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada rekrutmen, pelatihan, pemberian penghargaan, serta membangun karyawan yang ramah lingkungan. Penelitian-penelitian secara kolektif menggarisbawahi pentingnya kompetensi strategic human resource management dan strategi green human resource management dalam mempromosikan berkelanjutan lingkungan dalam organisasi. Bombiak tahun 2019 menggarisbawahi bahwa peran strategic green human resource management sebagai kebutuhan strategis di dunia kontemporer, khususnya dalam membentuk pembangunan berkelanjutan perusahaan. Dan dalam ekonomi global berbasis pengetahuan, organisasi berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan sebagai bagian dari strategi sumber daya manusia mereka, dan ini melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memberikan nilai ekonomi. Memberikan nilai ekonomi bagi karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia yang ramah lingkungan, khususnya pelatihan ramah lingkungan, sangat penting untuk mengatasi hambatan internal dan menghindari dampak negatif dari kurangnya kesadaran lingkungan. Dan secara garis besar ada 3 tujuan penulisan dalam artikel ini, bahwa yang pertama adalah bagaimana hubungan antara human resource management dengan strategic human resource management dan manajemen lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana posisi variabel green training dalam penelitian perilaku organisasi, apakah menjadi variabel antecedent atau variabel consequence. Kemudian juga bagaimana
objek dan metodologi penelitian yang digunakan terkait dengan variabel green training. Dan yang ketiga tujuannya adalah ingin memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya terkait dengan green training. Berikutnya terkait dengan kajian teori yang kami gunakan, bahwa yang pertama adalah tentang manajemen lingkungan. Mengutip dari Barrow dalam Sargi mengatakan bahwa pengelolaan lingkungan mengacu pada proses pengambilan keputusan untuk mengatur aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lingkungan dapat menopang kemajuan manusia tanpa dirugikan atau dikurangi kapasitasnya. Dan sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa operasional perusahaannya itu adalah ramah lingkungan. Dan peran industri dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dengan pendekatan yang berbeda yang mencerminkan berbagai tingkat komitmen terhadap keselamatan lingkungan hidup dan profitabilitas jangka panjang. Kemudian terkait dengan Green Human Resource Management, mengutip dari Barakat bahwa Green Human Resource Management merupakan kumpulan teknik-teknik manajemen sumber daya manusia yang dikenal sebagai MSDM hijau atau manajemen sumber daya manusia hijau, mendorong pengelolaan lingkungan secara proaktif dengan tujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan organisasi dan mencapai hasil kinerja yang tinggi sejalan dengan menurut penelitian Japir bahwa Green Human Resource Management merupakan proses yang fokus pada pemahaman hubungan antara sistem Human Resource Management dan kegiatan lingkungan dalam sebuah organisasi. Ya, ini tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya manusia berkelanjutan melalui praktik dan kebijakan. Nah, terkait dengan strategic Green Human Resource Management, ini merupakan konsep manajemen sumber daya manusia hijau strategis, merupakan bidang studi yang fokus pada pengaruh kompetensi SDM pada adopsi praktik-praktik SDM hijau. Dan menurut SAH 2019 bahwa strategic Green Human Resource Management itu terkait dengan bagaimana perlunya merumuskan strategi Green Human Resource Management dan memeriksa implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Nah, kemudian dalam Armstrong tahun 2006 terkait dengan green training ini masuk ke dalam salah satu bagaimana strategic human resource management itu dijalankan. Komponennya yaitu masuk ke dalam strategic human resource development, di mana human resource development ini adalah manajemen strategis sumber daya manusia yang melibatkan proses implementasi, pemindahan, penyesuaian, pengarahan, dan pemanduan untuk memastikan bahwa semua individu dan tim memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas saat ini dan di masa depan yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi green training masuk ke dalam komponen bagaimana strategic human resource development dijalankan di dalam sebuah organisasi. Dan green training itu sendiri adalah menyimpulkan dari beberapa definisi bahwa green training itu adalah pelatihan hijau
merupakan program pendidikan berkelanjutan yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menjaga pengetahuan dan kemampuan karyawan tetap mutaakhir dan mendorong praktik-praktik berkelanjutan seperti mengurangi emisi karbon, pekerjaan tanpa kertas, penggunaan sumber daya manusia yang efisien. Dan pelatihan hijau ini merupakan komponen utama dari manajemen sumber daya manusia hijau yang mengatasi hambatan perlindungan lingkungan dan mendorong penerimaan di tempat kerja terhadap praktik-praktik manajemen hijau. Selanjutnya terkait dengan hasil dari beberapa analisa dengan menganalisa 20 artikel yang bersumber dari berbagai macam sumber yang terindeks Scopus, bahwa berdasarkan hasil kajian terdapat beberapa variabel yang dipengaruhi oleh green training gitu ya. Di antaranya adalah career growth, employee enroll, green performance dan lain sebagainya, yang itu semua menunjukkan bahwa green training ini adalah variabel antecedent ya. Dari 20 artikel 80% memposisikan green training sebagai variabel antecedent. Ada 15% memposisikannya sebagai variabel mediasi dan 0,05% memposisikannya sebagai variabel moderator. Gitu. Dan saya menyimpulkan bahwa para peneliti menemukan bahwa organisasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan itu memprioritaskan pelatihan ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi konsumsi sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efisiensi konsumsi sumber daya. Pelatihan hijau itu meningkatkan keterampilan, efisiensi, dan pengetahuan karyawan yang mengarah pada peningkatan kesadaran lingkungan dan pengurangan dampak lingkungan. Nah, dan kenapa variabel green training ini mayoritas posisinya di variabel antecedent? Ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh University of Bath di Inggris, bahwa green training merupakan kebijakan manajemen sumber daya manusia gitu ya, yang mampu mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa memang green training posisinya sebagai variabel antecedent, seperti gambar yang ada di slide, bahwa posisinya green training itu ada pada kolom human resource policy areas gitu ya, atau ada pada posisi kebijakan sumber daya manusia. Di situ ada green training, dan mayoritas para peneliti menggunakan grand theory, ability, motivation, dan opportunity. Dan teori ini menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan kerja, termasuk bagaimana bekerja sama dengan baik dengan orang lain, merasa termotivasi untuk melakukan pekerjaan, dan dan berkontribusi pada kesuksesan tim dan organisasi. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita tinjau dari konsepnya Colquitt, bahwa organisasi dapat meningkatkan pembelajaran dalam upaya meningkatkan keahlian karyawan dan pada akhirnya meningkatkan pengambilan keputusan. Salah satu pendekatannya adalah mengadakan pelatihan gitu. Nah, posisinya ada di tengah variabelnya gitu. Makanya ada beberapa peneliti menetapkan atau meletakkan
green training itu sebagai variabel moderator atau mediasi. Gitu. Dan learning merupakan salah satu faktor atau mekanisme yang mempengaruhi perilaku individu bertindak. Ya, maksudnya ke individual mechanism. Mempengaruhi perilaku individu bertindak, bekerja dan berinteraksi di lingkungan kerja. Nah, ini seperti yang digambarkan oleh Colquitt ya. Posisinya pada posisi tengah seperti lihat di slide, masuk ke dalam learning and decision making. Dan selanjutnya terkait dengan object of research, objek penelitian terkait dengan green training ini lebih banyak atau 55% itu penelitiannya skupnya atau lokusnya di manufaktur gitu. Yang paling sedikit adalah di sektor publik. Maka kami merekomendasikan untuk penelitian terkait dengan green training seyogianya untuk menghasilkan hasil kajian yang komprehensif, yaitu fokus pada penelitian selain manufaktur, yaitu di sektor publik. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri yang paling banyak adalah metode kuantitatif, dan disarankan menggunakan metode kualitatif gitu ya, atau juga metode campuran antara kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini keterkaitan antara bagaimana manajemen lingkungan dan manajemen sumber daya manusia. Nah, lahirnya Green Human Resource Management itu karena ada intervensi dari manajemen lingkungan terhadap manajemen sumber daya manusia gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita beralih kepada strategic Green Human Resource Management atau strategic Human Resource Management itu karena ada integrasi antara strategic bisnis dengan human resource management. Makanya kebijakan dan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia harus mendorong pencapaian strategic bisnis. Nah, dan strategic Green Human Resource Management itu salah satu unsurnya adalah green training atau learning and development. Di dalamnya ada green training. Dan untuk penelitian selanjutnya para peneliti menggunakan penelitian cross seksional dalam pengambilan data, maka direkomendasikan untuk melakukan penelitian terkait dengan longitudinal and experimental study, itu direkomendasikan. Kemudian juga menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih komprehensif. Dan public sector juga menjadi rekomendasi penelitian berikutnya, dan mencoba memposisikan green training ini sebagai variabel moderator atau mediasi. Adapun green theory yang masih relatif sedikit adalah intellectual capital based view sebagai green theory. Jadi ini bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian berikutnya. Kemudian terkait dengan kesimpulan bahwa strategi SDM menguraikan kebijakan dan praktik manajemen SDM organisasi, mengintegrasikan dengan strategi bisnis,
dan tidak ada standar baku dengan variasi yang mencakup strategi berkinerja tinggi dan strategi khusus untuk pembelajaran, pengembangan, dan penghargaan. Dan pada intinya bahwa pelatihan dan pengembangan itu bagian dari strategic human resource management. Dan mayoritas penelitian terkait dengan green training memposisikan variabel green training sebagai variabel antecedent variable. Dan konsep yang digunakan, penulis menyimpulkan kenapa variabel green training menjadi variabel antecedent ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh University of Bath di Inggris tentang kebijakan manajemen sumber daya manusia mampu mempengaruhi kebijakan sumber daya manusia di dalamnya ada training and development mampu mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Dan mayoritas objek penelitian berdasarkan hasil analisa yaitu pada sektor manufaktur. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.